Saham anjlok parah kemarin. Kenapa Bumi bisa terjun bebas? Dan apa hubungannya dengan saham-saham lain di IHSG? Ini bukan kebetulan. Selamat datang investor cerdas. Hari ini kita bongkar tuntas drama pasar modal yang bikin banyak orang panik. Tonton sampai habis agar tidak salah langkah. Fokus utama kita, PT Bumi Resources Tbk. Bumi, kinerjanya tiba-tiba memerah. Saham Bumi terkenal sangat sensitif, terutama pada sentimen berita dan harga komoditas. Penurunan tajam kemarin dipicu oleh beberapa faktor internal dan eksternal yang saling menumpuk. Faktor internal pertama, aksi profit taking besar-besaran setelah kenaikan signifikan sebelumnya. Ketika harga sudah tinggi, investor institusi cenderung mengunci keuntungan, memicu tekanan jual. Faktor eksternal yang paling dominan adalah harga batubara global yang kembali terkoreksi. Meskipun permintaan masih ada, kekhawatiran resesi global menekan harga komoditas energi. Bumi, sebagai raksasa batubara, langsung merasakan dampaknya di harga saham. Ditambah lagi, rumor dan sentimen negatif di pasar seringkali mempercepat laju penurunan. Saham spekulatif seperti Bumi juga rentan terhadap margin call jika koreksi terjadi cepat. Investor retail yang menggunakan leverage tinggi terpaksa menjual, memperparah waterfall effect. Jadi, Bumi anjlok bukan hanya karena kinerja, tapi lebih ke sentimen pasar dan profit taking. Lalu, mengapa saham-saham lain ikutan ambruk? Mari kita lihat gambaran besarnya. Penurunan Bumi adalah katalis. Namun, IHSG sendiri sedang dalam fase koreksi wajar. IHSG terpengaruh kuat oleh pasar global, terutama Amerika Serikat dan kebijakan The Fed. Kekhawatiran inflasi yang persisten dan potensi kenaikan suku bunga lanjutan membuat investor asing khawatir. Ketika suku bunga AS naik, dana asing cenderung ditarik kembali ke pasar yang dianggap lebih aman. Ini yang kita sebut capital outflow. Investor asing menjual saham domestik dalam jumlah besar. Data menunjukkan outflow signifikan terjadi di sektor-sektor non-komoditas juga. Sektor teknologi dan perbankan yang biasanya kuat, kemarin juga kena getahnya. Contohnya saham-saham perbankan besar yang sempat terkoreksi cukup dalam. Ini bukan masalah fundamental bank, melainkan sentimen pasar secara keseluruhan yang sedang pesimis. Ketakutan pasar ini sering diukur menggunakan VIX Index atau Fear Index. Ketika ketakutan memuncak, investor cenderung melakukan flight to safety. Mereka menjual aset berisiko tinggi, termasuk saham, untuk beralih ke obligasi atau emas. Kebijakan moneter domestik juga ikut berperan, meskipun dampaknya tidak sekuat The Fed. Bank Indonesia, BI, harus menyeimbangkan stabilitas rupiah dan pertumbuhan ekonomi. Jika rupiah melemah, beban utang dalam dolar bagi perusahaan otomatis meningkat. Hal ini menambah tekanan bagi emiten-emiten yang memiliki eksposur utang mata uang asing. Selain itu, ada faktor teknikal yang tidak bisa diabaikan dalam pasar yang sedang bearish. Ketika support level penting IHSG ditembus, algoritma trading otomatis ikut menjual. Ini memicu panic selling yang datang bukan dari manusia, tapi dari mesin. Sentimen regional juga penting. Perlambatan ekonomi Tiongkok sangat mempengaruhi pasar kita. Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita, terutama untuk komoditas. Jika permintaan dari Tiongkok berkurang, harga komoditas termasuk batubara akan tertekan. Mari kita bedah bagaimana sektor lain terimbas oleh anjloknya Bumi dan koreksi IHSG. Sektor energi lain seperti minyak dan gas, meskipun tidak seburuk batubara, tetap mengalami tekanan. Ini menunjukkan adanya korelasi kuat antar sektor di saat pasar sedang terkoreksi. Korelasi ini sering disebut herd mentality atau psikologi massa di pasar. Investor melihat Bumi anjlok, lalu berpikir, mungkin ini awal dari koreksi besar. Mereka bereaksi cepat, menjual saham-saham lain tanpa melihat fundamental masing-masing. Penting untuk membedakan antara koreksi sektoral karena fundamental dan koreksi pasar karena sentimen. Saham yang fundamentalnya kuat cenderung rebound lebih cepat setelah sentimen negatif mereda. Tapi, selama ketidakpastian global masih tinggi, volatilitas akan tetap menjadi teman kita. Jadi, koreksi kemarin adalah kombinasi sempurna antara sentimen Bumi,
global outflow, dan technical breakdown. Ini pelajaran penting tentang manajemen risiko di tengah ketidakpastian pasar. Kita harus siap menghadapi hari-hari yang penuh drama di pasar modal. Lalu, apa yang harus dilakukan investor saat menghadapi situasi seperti ini? Pertama, jangan panik. Keputusan yang diambil saat panik biasanya merugikan. Tinjau kembali portofolio Anda. Apakah alokasi resiko Anda sudah sesuai? Jika Anda investor jangka panjang, fluktuasi harian seharusnya tidak terlalu mengganggu. Koreksi adalah kesempatan emas untuk membeli saham berkualitas dengan harga diskon. Fokus pada emiten yang memiliki fundamental solid dan prospek pertumbuhan jelas. Jika Anda adalah trader, koreksi ini justru memberikan peluang besar untuk short-term trading. Namun, gunakan stop loss yang ketat dan jangan melawan arus tren saat ini. Perhatikan indikator makroekonomi yang akan dirilis minggu ini, terutama data inflasi AS. Data inflasi ini sangat krusial karena akan menentukan langkah The Fed selanjutnya. Jika inflasi tetap tinggi, tekanan terhadap pasar negara berkembang seperti Indonesia akan terus berlanjut. Pantau pergerakan harga komoditas. Apakah rebound terjadi? Atau tekanan jual masih kuat? Harga minyak mentah dan batu bara akan memberikan petunjuk arah bagi sektor energi. Secara teknikal, perhatikan level support kritis IHSG, misalnya di level 6.800. Jika level support ini bertahan, potensi rebound jangka pendek masih terbuka. Jika ditembus, maka kita harus bersiap menghadapi koreksi yang lebih dalam dan panjang. Bagi pemegang saham bumi, saatnya mengevaluasi ulang prospek jangka panjang perusahaan. Apakah narasi energi hijau akan membatasi pertumbuhan batu bara di masa depan? Diversifikasi portofolio adalah kunci utama untuk meredam dampak volatilitas seperti kemarin. Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang, apalagi di saham yang sangat spekulatif. Pikirkan juga aset lain seperti obligasi atau reksadana pendapatan tetap sebagai pelindung. Ingat, pasar modal bergerak dalam siklus. Ada fase bullish dan ada fase bearish. Saat ini, kita mungkin sedang berada di akhir fase distribusi menuju fase akumulasi. Investor yang sukses adalah yang mampu memanfaatkan kedua fase ini dengan bijak. Jangan mudah terprovokasi oleh berita-berita di grup Telegram yang belum tentu valid. Lakukan riset mandiri. Do your own research adalah mantra wajib. Pelajari manajemen resiko, termasuk penentuan ukuran posisi dan kapan harus cut loss. Cut loss bukanlah kegagalan, melainkan bagian penting dari strategi trading yang disiplin. Intinya, koreksi kemarin adalah pengingat bahwa pasar selalu mengandung resiko. Gunakan momen ini untuk menguatkan mental dan strategi investasi Anda. Pasar yang sehat butuh koreksi. Ini membersihkan investor yang hanya ikut-ikutan dan memberikan kesempatan bagi fundamental yang sebenarnya untuk bersinar kembali. Ingat selalu, investasi adalah maraton, bukan sprint. Tetap tenang dan fokus pada tujuan akhir. Semoga analisis ini membantu Anda memahami situasi pasar kemarin dan langkah ke depan. Itu dia bedah tuntas penyebab anjloknya saham BUMI dan IHSG. Jika Anda merasa terbantu, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Komen di bawah saham apa yang harus kita bahas selanjutnya.